Apa kabar Nadifa? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kuliahmu sekarang? Lancar nih Yan, tapi aku bingung masih menyusun skripsi. Jangan dibuat pusing dong, nih aku kasih tahu referensi skripsi ya. Wah, kamu ada? Aku mau dong biar lebih mudah menyusun skripsinya. Caranya, kamu tinggal akses link onesearch.id. Nah, di situ kamu bisa buka skripsi, TA, bahkan hampir semua koleksi bahan pustaka loh. Wah iya, makasih banyak ya Yana. Aku jadi lebih banyak referensi nih. Yuk, cek video review mengenai onesearch.id ya semua. Sekarang kita akan langsung cari tahu fitur-fitur apa aja sih yang ada di Indonesia OneSearch. Langsung aja kita buka Google, kemudian kita ketik Indonesia OneSearch. Dan akan tampil seperti ini, kita klik onesearch.id. Inilah tampilan dari Indonesia OneSearch. Satu pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia. Nah, di sini untuk bagian jika kita ingin mencari suatu bahan pustaka yang bisa juga berdasarkan judul, pengarang, subjek, call number, ISBN, dan juga tag. Nah, di Indonesia OneSearch ini sudah terdapat 9,9 juta unit entry dan 14,3 juta entry dengan duplikat di dalam Indonesia OneSearch. Koleksi ini dikumpulkan dengan metode harvesting otomatis dari repositori milik organisasi mitra yang berasal dari berbagai sektor. Kemudian ada EOSLink, ada EOSXplore, EOSDeterminer, EOSReporting. Ada juga fitur-fiturnya, yaitu satu interface pencarian anti duplikat yang mana karya-karya di dalamnya ini tidak ada yang double. Lalu ada pencarian samping, analisa teks, jendela pencarian lokal, integrasi iPusnas, pencarian full text, dan jejaring pengetahuan. Iya, tentu saja ada jejaring pengetahuan ya, karena di sini tempat berkumpulnya hasil dari penelitian ataupun dokumentasi-dokumentasi lain dalam berbagai bentuk dari sektor perpustakaan, universitas, publik, nasional, spesial, dan school. Yang disini juga sudah bisa kita lihat ada berapa jumlahnya, ada juga dari arsip dan dari FAQ. Untuk formatnya sendiri di Indonesia OneSearch ini ada format buku, lainnya tesis, peer review, jurnal, file, report, dokumen, image, map, dan lain-lain. Bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan apa sih manfaatnya untuk pengguna menggunakan Indonesia OneSearch ini? Tentu banyak sekali kegunaannya, yaitu pertama menghemat waktu pencarian. Karena cukup dengan satu pintu di pencarian OneSearch, kita sudah bisa menemukan bahan pustaka yang kita butuhkan dari berbagai institusi. Lalu untuk menghindari plagiat, dari sini kita akan tahu mana saja karya apa saja yang sudah ada, sehingga jika kita ingin membuat karya juga, kita tidak akan membuat karya yang sama dengan karya yang sudah ada. Dan menjelajah gagasan, tentunya ide-ide itu berasal dari hasil apa yang kita telan, informasi atau bahan bacaan lainnya, sehingga ini bisa menghasilkan ide untuk kita membuat karya tulis. Lalu apa manfaatnya untuk institusi? Tentunya untuk meningkatkan volume akses, menjangkau lebih banyak pengguna, dan memetakan pengetahuan institusi. Karena di sini pengguna tidak harus membuka satu persatu institusi, sehingga volume akses institusi ini bisa terus bertambah.
Dan di sini bisa kita lihat ada top kontributor. Salah satunya yaitu Universitas Lampung. Coba kita klik. Ada apa saja isi di dalamnya? Nah, ini dia. Karya-karya dari Universitas Lampung. Dan tentunya juga ada berdasarkan dari fakultas. Nah, ini ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, ada juga dari FISIP. Coba kita buka dari FISIP. Nah, ini dia berarti terbitan-terbitan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Contohnya ada pengawasan represif panitia pengawas dalam pemilihan wali kota dan wali kota tahun 2015. Dan ada karya-karya lainnya. Demikian hasil review dari Indonesia One Search. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan ada tutorial untuk mendownload atau bagaimana sih caranya mencari atau menemukan bahan pustaka di Indonesia One Search. Ini adalah tampilan awal dari repository One Search, dan jika kalian ingin mencari karya-karya yang diterbitkan di sini, kalian bisa men-scrollnya, dan di sini terdapat karya-karya dalam format book sampai dengan musical score, dan yang akan kami gunakan contohnya itu format tesis. Tampilannya akan seperti ini. Jika kalian ingin mencarinya secara spesifik, kalian bisa tekan tombol search dan cari kata kunci, contohnya seperti literasi digital. Dan tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kata kunci ini memuat karya yang diterbitkan sejumlah 302. Terdapat banyak sekali, dan pilih karya yang kalian butuhkan seperti ini. Contohnya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang dimana memuat metadata dari karya tersebut seperti autor, format, bahasa terbitan, subjek, online subjek, online akses atau internet, dan lokasi dari karya ini di Universitas Negeri Makassar. Dan jika kalian ingin melihat karya ini secara rinci, kalian bisa tekan tombol internet itu, kata internet, linknya, dan otomatis akan terdownload di handphone ataupun laptop kalian seperti ini. Contoh kedua yaitu kita akan gunakan berformat book. Kalian tekan tombol search dan ketik literasi digital, contohnya literasi digital. Pencarian ini terdapat karya berjumlah 344, dan pilih karya yang ingin kalian butuhkan. Terdapat metadata juga dari karya tersebut seperti dilihat dalam video ini. Dan jika kalian ingin melihatnya secara lebih rinci, kalian bisa tekan tombol internet ini, dan otomatis akan terdownload di handphone ataupun laptop kalian. Dan jika kalian ingin melihat website dari karya tersebut, kalian bisa tekan dari link di bawahnya, dan tampilan dari link yang kita ketik sebenarnya sama saja, tetapi ini lebih ke perpustakaannya sendiri, bukan konsepnya. Milik perpustakaan Universitas Negeri Malang. Contoh lainnya yang akan kami gunakan itu berformat
jurnal. Mungkin berformat jurnal ini sama saja seperti tesis. Kita buktikan saja, tekan, ketik literasi digital atau kata kunci yang ingin Anda cari. Kata kunci ini memuat 470 karya selama 0,53 detik. Dan kemudian di sini karya ini terdapat metadatanya juga. Karya ini diterbitkan dari repositori Universitas Bangka Belitung. Jika kalian ingin melihatnya secara lebih rinci, ikuti langkah sebelumnya atau kalian tinggal tekan online akses ini ataupun internet. Ketiga pilihan ini kalian bisa mengaksesnya secara lebih rinci, dan jika kalian tekan link yang pertama tadi, kalian akan diarahkan di asli terbitan dari Universitas Bangka Belitung. Jika kalian ingin mencarinya secara lebih spesifik, kalian bisa tekan tombol semua kolom ini dan terdapat pencarian karya berdasarkan judul, pengarang, subjek, count number, atau ISBN. Ini yang secara lebih spesifiknya. Dan tampilannya akan seperti ini, yaitu jumlahnya berkurang yang tadinya 302 menjadi 102.